perpajakan menurut Profesor Dr. Rohman Sumitro dalam Zain 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksa, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau bisa dibilang undang-undang, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terhubung tugas negara untuk penyelenggara pemerintah. Itu bisa lebih gampangnya, perpajakan itu seperti uang wajib masyarakat yang dikutip pemerintah yang dikelola langsung untuk menjalankan suatu negara. Seperti uang tersebut dapat diputar kembali dari masyarakat masuk ke pemerintah, lalu kembali lagi ke masyarakat. Fungsi dari perpajakan ini seperti ada fungsi budgeter atau bisa dibilang budgeter. Fungsi budgeter disebut sebagai fungsi utama pajak. Fungsi utama pajak ini suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ada fungsi kedua ialah fungsi alat pengatur atau reguleran. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi ketiga, fungsi alat penjaga stabilitas. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Kalau ini simpelnya seperti perpajakan itu digunakan untuk sebagai stabilitas ekonomi negara. Jadi kayak misalnya inflasi bisa diatur dengan adanya perpajakan. Fungsi sarana redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Ya, perpajakan juga digunakan untuk pembangunan. Itu tadi seperti saya sebutkan, fungsi sarana redistribusi pendapatan. Manfaat dari pajak itu, manfaat dari pajak selain dari tadi itu kan fungsi, lalu ini ada manfaatnya seperti pembangunan fasilitas dan infrastruktur, dana alokasi umum, pemilihan umum, penegakan hukum, subsidi pangan, lalu ada subsidi BBM, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan, pelestarian lingkungan hidup, lalu penanggulangan bencana, pelestarian budaya, transportasi massal, dan yang terakhir menyediakan biaya listrik yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Tarif dari pajak sendiri seperti ada tarif proporsional. Tarif proporsional ini biasanya adalah tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Jadi nggak ada pajak ini bisa tambah, bisa enggak, ini bisa dibilang tarif yang tetap dan disesuaikan dengan penghasilan. Tarif progresif, penetapan tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Jika sebelumnya adalah proporsional, sekarang progresif. Itu semakin bertambah penghasilan, maka semakin bertambah juga pendapat pajak kita. Tarif degresif, tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Lalu tarif tetap, besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah tertentu. Jumlah pajak tetap berapapun jumlah pendapatan. Lalu beda-bedanya pajak dengan pemungutan resmi lainnya, itu dari dasar hukumnya, dari balas jasanya, dari objek pemungutan, sifat dan sanksi, lalu dari lembaga pemungutannya. Itulah bedanya antara pajak dengan pemungutan resmi lainnya. Lalu asas-asas dalam pemungutan pajak itu ada equality. Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak. Equality ini ditekankan betapa pentingnya itu untuk mengambil pajak sesuai dengan kemampuan dari orang tersebut membayar pajaknya bagaimana. Certainly, asas ini menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak, seperti kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian subjek pajak, kepastian objek pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya. Convenience of payment. Asas ini menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dapat memenuhi kewajiban perpajakan.
Economics. Asas ini menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Yang artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Jenis-jenis pajak itu ada jenis pajak pihak yang menanggung pajak seperti pajak langsung direct tax dan pajak tidak langsung indirect tax. Pajak langsung itu pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Atau pajak langsung adalah pajak penghasilan PPH dan pajak bumi dan pembangunan. Itu seperti pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala. Jadi terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. B. Lanjut, pajak tidak langsung indirect tax. Indirect tax atau pajak tidak langsung itu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa pemungutan. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat ketetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Jadi bisa digantikan dengan pihak-pihak yang lain, beda, bisa dialihkan. Lembaga yang memungut pajak. Sementara itu, lanjut ke lembaga yang memungut pajaknya. Ada pajak negara, ada pajak daerah. Biasanya pajak daerah itu jenis dari pajak provinsi, terdiri atas pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jadi untuk yang ngerokok juga pajaknya. Untuk aku nggak ngerokok. Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, ya, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu seperti apa? Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu seperti Official Assessment System. Sistem Official Assessment dilaksanakan pada tahun 1967. Sistem ini berwenang memungut pajak pada fiskus atau pemungutan pajak. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi fiskus punya wewenang pada tahun 1967 berwenang untuk menetapkan utang pajaknya terhadap seseorang atau terhadap suatu badan usaha. Semi self assessment system and withholding system. Sistem semi self assessment dan withholding dilaksanakan pada periode 1968-1983. Semi self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang pelimpahan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang berutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, itu wajib pajak dan fiskus. Jadi ini bersangkutan dengan dua belah pihak, berbeda dengan yang tadi, itu cuma satu pihak aja. Lalu withholding sendiri itu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga, bukan pada fiskus maupun wajib pajak itu sendiri. Jadi ini udah beda lagi. Tadi kan dari fiskus langsung ke wajib pajaknya. Kalau ini beda lagi, dia langsung ini ada di pihak ketiga. Ada full self assessment system. Sistem full self assessment dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983. Sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Lanjut, alur administrasi perpajakan di Indonesia itu bagaimana? Kalau kalian bertanya, alurnya seperti apa? Sulit untuk dijelaskan karena soalnya adalah dalam bentuk gambar. Objek dan cara pengenaan pajak. Objek pajak ialah
segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar dan sasaran pemungutan pajak. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik itu keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Objek pajak. Yang kedua, tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak itu terbagi dari 3: stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel nyata menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. Kalau stelsel anggapan pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Stelsel campuran, berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan. Jika stelsel nyata dilaksanakan pada akhir tahun dan stelsel anggapan dilaksanakan pada awal tahun, lalu stelsel campuran dilaksanakan oleh 2 hal, awal dan akhir tahun, tergantung dengan data yang didapatkan. Tantangan pemungutan pajak. Peran vital pemungutan pajak harus berhadapan dengan realitas masih rendahnya keadaan partisipasi masyarakat mengenai perpajakan. Sebagai perbandingan, dengan jumlah penduduk masih mencapai 240 juta jiwa, jumlah wajib pajak orang pribadi per April 2012 hanya sebesar 22 juta. Bayangkan, 240 juta jiwa penduduk masyarakat yang bisa menghasilkan hanya 22 juta yang didapatkan. Rendah sekali untuk tahun 2012. Oke, kita rangkum dia singkatnya. Jika ada yang kurang mengerti dari tadi penjelasan yang sangat panjang lebar, aku akan mengulangi sedikit aja. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak antara lain adalah fungsi fiskal sebagai alat pengatur, sebagai alat menjaga stabilitas, dan sebagai sarana redistribusi pendapatan. Beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi adalah dasar hukum, balas jasa, objek pemungutan, sifat dan sanksi, dan lembaga pemungutan. Asas-asas pajak adalah equality, certainty, convenience of payment, dan economics. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak dibedakan atas pajak negara dan pajak daerah. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif. Sistem pemungutan pajak antara lain Official Assessment System, Semi-Self-Assessment System, dan Withholding System, serta Full Self-Assessment System. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak antara lain stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Kendala-kendala yang selalu ditimbul pada suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antar masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku membuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai perpajakan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.